Sahabat Kakros, kali ini Mimin jalan-jalan ke Keraton Gunung Kawi. Ada apa sajakah di Keraton Gunung Kawi? Benarkah sebagai tempat pesugihan? Yuk tonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Perjalanan kita mulai dari pesarean Gunung Kawi. Untuk ke Keraton Gunung Kawi, sahabat Kakros bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dalam perjalanan menuju Keraton Gunung Kawi juga ada beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah wisata air terjun Koban Baung. Keraton Gunung Kawi berada di ketinggian 1115 meter dari permukaan laut. Udara di sini sangat dingin, disarankan untuk memakai jaket. Keraton Gunung Kawi berada di Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain sebagai tempat wisata religi dan spiritual, di sebelah area ini juga ada jalur pendakian dan wisata Lembah Indah Malang. Di sepanjang perjalanan menuju Keraton Gunung Kawi banyak pohon pinus. Area keraton berada jauh dari keramaian dan berada di tengah-tengah hutan pinus yang teduh. Suasana tenang dan udara yang sejuk akan langsung kita temui di tempat ini. Bagi sahabat Kakros yang mau prewedding, tempat ini recommended dengan background pepohonan pinus.
Sejarah Keraton Gunung Kawi. Konon, dulunya Keraton Gunung Kawi ini merupakan tempat pertapaan. Keraton ini dibangun pada tahun 861 Masehi berdasarkan tulisan yang tertera di prasasti batu tulis di puncak Gunung Kawi. Pertapaan ini dibangun oleh Empu Sendok. Diceritakan bahwa pada waktu itu, karena terjadi perselisihan, Empu Sindok harus pindah dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan akhirnya membangun pertapaan sendiri di Gunung Kawi. Untuk membangun pertapaan tersebut, Empu Sindok menandainya dengan menanam 5 pohon beringin dengan sebuah batu gunung. Lokasi pertapaan itu disebut sebagai tempat Empu Sindok melakukan tapa hingga akhirnya tubuhnya moksa atau hilang. Hijrahnya Empu Sindok yang merupakan penguasa Mataram ke Gunung Kawi rupanya menjadikan daerah tersebut memiliki tuah. Diketahui bahwa pada tahun 1200 Masehi, raja dari kerajaan Kediri yang bernama Prabu Kameswara memilih untuk turun tahta dan menjadi pertapa dengan memilih lokasi Gunung Kawi sebagai sanggar pertapaan. Tempat ini pernah didatangi oleh Eyang Enjugo untuk ritual. Hal inilah yang menautkan antara pesarean Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi. Keraton Gunung Kawi ini sangat menarik untuk dikunjungi. Di sini segala keyakinan bisa membaur secara harmonis. Dengan adanya bangunan keagamaan yang berbeda-beda dalam satu lokasi. Ada masjid, gereja, pura Giri Kawijayan dan vihara Dewi Kuan Im. Semuanya terletak di satu kompleks yang sama. Sebelum masuk venue, masih dalam kompleks, akan menemukan gereja dengan bangunan kayu yang asri. Beralih dari hal-hal yang berbau mistis di tempat ini, wisata ini menyimpan keunikan tersendiri. Di kompleksnya, terdapat tempat ibadah untuk beberapa agama dan kepercayaan. Pura Agung. Pura Agung Gunung Kawi dulunya merupakan tempat rata-rata Jawa melakukan pertemuan menghadap Empu Sindok untuk meminta ilham dalam membangun kerajaan. Makam. Ada beberapa makam yang dikeramatkan di Keraton Gunung Kawi, yaitu makam Eyang Jayadi dan Eyang Menik, yang merupakan abdi dari Prabu Kameswara yang babat alas Keraton Gunung Kawi. Di bagian bawahnya ada makam juru kunci pertama Keraton Gunung Kawi yaitu Eyang Subroto, Eyang Joyo dan Eyang Hamid. Vihara Dewi Kuan Im. Vihara di Gunung Kawi ini terlihat paling mencolok dengan warna merah terang. Sanggar Pamujaan. Sanggar Pamujaan merupakan tempat yang berada paling tinggi dari semua tempat yang berada di Keraton Gunung Kawi. Tempat ini merupakan pertapaan dan petilasan dari Empu Sindok dan kini masih berfungsi sebagai tempat meditasi. Di bagian kanan kiri luar bangunan ini terdapat patung kuda terbang.
Di dalamnya terdapat beberapa arca dan lubang untuk bertapa di dalam tanah tapa pendem. Keraton Gunung Kawi tidak hanya dikunjungi etnis tertentu saja, tetapi wisatawan yang ingin mengenal budaya serta mendekatkan diri kepada pencipta sesuai keyakinan masing-masing. Berdasarkan informasi masyarakat di sekitar, Keraton Gunung Kawi tidak pernah ada ritual pesugihan yang selalu menjadi mitos populer, tetapi hanyalah bentuk mencari ilham dan berkah melalui perantara leluhur. Hal tersebut bisa dilakukan dengan media seperti dupa, bunga ataupun sajen sesuai keyakinan masing-masing pelaku spiritual. Sekian perjalanan Kak Ros di Keraton Gunung Kawi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Supaya Kak Ros tetap bisa memberikan info-info menarik lainnya, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, comment and share. Terima kasih.